Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Hari ini cuaca memang agak panas sekali, tapi tidak mematahkan semangat kita yang sedang belajar ini. Tapi hari ini kita dimudahkan dengan belajar dengan cara daring, sehingga kita bisa belajar dari rumah atau di tempat lain yang ada sinyalnya. Kemudian untuk pelajaran pada hari ini, kita akan mempelajari tentang teknik pengelasan SMAW. Sebelum pelajaran kita mulai, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Untuk pelajaran pada siang hari ini, oh ya maaf, sebelum pelajaran dimulai kita presentasi terlebih dahulu ya. Untuk laporan ke Pak Kadep, Ketua Jurusan, bahwa kita hadir semua gitu. Kita panggil Mas Dito, hadir? Hadir, Pak. Mas Gansar Dwi Arya, hadir? Hadir. Mbak Dwi Amini, hadir? Oke, hadir semua ya siang hari ini. Terima kasih. Sebelum pelajaran kita mulai, kita refresh terlebih dahulu. Untuk materi yang kemarin, saya menyampaikan tentang pengetahuan dasar bahan logam. Untuk beberapa sifat teknis yang harus diperhatikan dalam pemilihan bahan antara lain sifat teknis, kemudian sifat yang diperlukan selama proses pembentukan. Selanjutnya sifat yang penting sehubungan dengan pengaruh lingkungan. Kemudian pengelompokan bahan logam dapat dibagi dua macam, yaitu logam ferro atau besi, kemudian logam non ferro atau logam bukan besi. Itu refresh materi yang kemarin. Kemudian untuk materi yang akan saya sampaikan siang hari ini adalah teknik pengelasan SMAW. SMAW atau Solid Metal Arc Welding. Salah satu teknik pengelasan yang mudah adalah teknik pengelasan SMAW, karena pada posisi yang memudahkan si pengelasnya untuk memproyeksikan besi dalam keadaan normal. Kemudian yang dimaksud dengan SMAW adalah sebuah proses penyambungan logam yang menggunakan energi panas untuk mencairkan benda kerja dan elektroda atau bahan pengisi. Energi panas ini pada proses pengelasan SMAW dihasilkan karena panas pada energi panas pada proses pengelasan SMAW dihasilkan karena adanya lompatan ion atau
katoda dan anoda, listrik yang terjadi pada ujung elektroda dan permukaan material. Pada proses pengelasan SMAW jenis pelindung yang digunakan adalah selaput plug yang terdapat pada elektroda. Nah, ini gambar rangkaian dari pengelasan SMAW. Ada namanya apa ya namanya ini, motor dinamo atau induknya dari las listrik, ada watt cam, ada elektroda, ada holder. Nah, mungkin teman-teman ini sudah pada hafal karena kita sudah pada praktek langsung di bengkel. Kemudian plug pada elektroda SMW berfungsi untuk melindungi logam las yang mencair saat proses pengelasan berlangsung. Plug ini akan menjadi slag ketika sudah padat. Jadi dalam hal ini kata sealed di sini juga dapat ditunjukkan pada inti elektroda yang terbungkus dengan plug. Kemudian pengertian pengelasan secara sealed metal outweighting atau SMAW merupakan pengelasan yang dilakukan dengan jalan mengubah arus listrik menjadi panas. Panas yang dihasilkan digunakan untuk melelehkan atau mencairkan permukaan benda yang akan disambung dengan membangkitkan busur las listrik melalui sebuah elektroda. Kemudian welding simbol. Pada umumnya syarat-syarat pengelasan agar dapat dipahami oleh juru las atau welder tentunya membutuhkan kesepakatan simbol las pada gambar konstruksi. Simbol las ini telah distandarkan oleh AWS, JIC, BS, DIN, dan sistem standar lainnya. Oleh karena itu, simbol sangat penting untuk dapat dimengerti oleh semua juru las atau welding di semua negara di dunia. Maka diperlukan standarisasi simbol las oleh ISO. Berdasarkan simbol las dasar, pengelasan dapat dibagi menjadi las alur, pilot, alur J, alur bujur sangkar, plug, alur V terbuka, alur tirus terbuka, alur U plan ganda, alur V titik proyeksi klaim. Sedang simbol lain pelengkap digunakan untuk menjelaskan jenis penyelesaian, penampakan, dan lain sebagainya dari permukaan las yang tertulis pada garis referensi berikut ini. Contoh-contoh simbol las. Nah, ini salah satu atau beberapa simbol atau keterangan dari las 1, las good plan ganda. Ilustrasinya seperti gambar yang saya tayangkan ini. 2, las bujur sangkar. Ilustrasinya
seperti yang tampak di sini. Kemudian 3 lasbut alur dan lasbut alur V tunggal. 4 lasbut tirus tunggal. 5 lasbut alur V tunggal dengan boot rod face. 6 lasbut tirus tunggal dengan boot rod press. Kemudian 7 lasbut alur U tunggal. 8 lasbut alur J tunggal. Dan seterusnya. Demikian materi yang saya sampaikan pada siang hari ini. Apakah dengan materi yang saya sampaikan ini ada pertanyaan? Teman-teman, masih ada? Cukup? Atau tidak lagi? Cukup, Bapak. Materi masih banyak kalau mau disampaikan, tapi waktu kita membatasi. Jadi nanti materi akan saya share lagi di GCL ya. Bisa buat dibaca-baca, kemudian dipelajari, biar lebih paham, biar kita lebih semangatlah untuk belajarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan materi pada siang hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup? Terima kasih. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.